Tepuk semangat. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Tepuk semangat. Ya, kita mau bikin yang namanya kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan kelas. Apa diulangi? Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Sepakat berarti artinya apa? Sepakat itu berarti artinya apa? Setuju. Ya, kita mau bikin kesepakatan yang kita setujui bersama-sama. Ini kan sudah kelas 3. Nah, kira-kira kamu di kelas 3 tuh pengennya kelasnya yang gimana? Ditulis di kertas ini, nanti ditempel di kertas ini. Kalau lagi pelajaran lagi ada buku-bukunya, kamu inginnya bagaimana tulis di catatan. Ya, didengarkan ke depan. Sudah mulai ke depan. Oke. Tadi yang pertama Pak Guru bertanya, inginnya kelas 3 kelasnya itu yang bagaimana? Banyak yang jawab inginnya kelasnya Akila bagus, bersih dan rapi. Arjuna bagus dan rajin. Bagus jawab bersih dan bagus. Ika jawab bersih dan rapi. Najila jawab kelasnya bersih. Berarti semuanya sudah sepakat kelas 3 kelasnya harus bersih dan rapi. Ya, berarti harus menjaga kebersihan. Caranya bagaimana untuk bersih? Betul. Yang pikir kalau berangkat pagi-pagi bisa. Yang kedua, kalau mau makan jajan atau makan minum di depan. Kenapa? Kalau makan jajan di dalam bisa kelasnya jadi tidak bersih. Yang ketiga yaitu kalau buang sampah harus di tempat sampah. Tidak boleh bawa jajannya ditaruh di meja. Bisa? Oke, pertanyaan kedua. Kalau lagi pelajaran nih, nanti ada Pak Guru, ada Pak Ali, ada Pak Tri. Pengennya bagaimana? Megumi jawabnya tertib dan artel. Terus Bilkis jawabnya tertib dan artel sama. Ibrahim juga jawab tertib. Abi jawab tertib. Najwa jawab antam, jangan berisik. Terus siapa ini? Bulan jawabnya tertib, mendengarkan Pak Guru atau Bu Guru.
Ayo dia jawab anteng dan tertib. Oh, berarti semuanya sudah sepakat kalau lagi waktunya belajar harus tertib dan anteng. Tertib itu bagaimana tertib berarti? Tertib itu berarti memperhatikan kalau bapak atau ibu guru lagi belajar, nah, bukan malah ngobrol sendiri. Siapa yang langsung saya? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara berikutnya adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sigit Arianto Haji, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Minta Rakyat 3. Kepadanya dipersilakan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir di sini menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Jadi meskipun saya berdiri di depan di sini, saya tegaskan bukan berarti saya yang paling pinter, saya yang paling tahu segalanya, enggak. Kita di sini ibaratnya belajar bersama. Karena di sini saya punya kewajiban mendiseminasikan aksi nyata, mendiseminasikan sebagai aksi nyata dari modul 1.4, modul guru penggerak yang telah saya pelajari. Jadi ibaratkan ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan ini. Perkenalkan, saya Sigit Arianto Haji, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Minta Rakyat 3. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas. Seperti biasa jadi kalau dalam guru penggerak sebelum melaksanakan kegiatan itu pasti ada kesepakatan kelas. Ya, di sini saya mengajukan 4 kesepakatan kelas untuk kita bersama. Yang pertama yaitu peserta mengikuti kegiatan dengan aktif. Kedua, menghargai pendapat orang lain. 3, mengikuti kegiatan hingga selesai. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Bisa diterima atau ada usulan tambahan atau dikurangi Bapak Ibu? Cukup sepakat Oke, lanjut. Oke, sebelum mulai, it's a breaking, ice breaking. Tapi ada judulnya do your best. Artinya apa Bu Pak? Nah, jadi ice breaking ini saya terinspirasi. Kemarin saya menghadiri kegiatan anak saya, kegiatan parenting. Ternyata ice breakingnya cuma judul aja, do your best. Artinya apa? Lakukan yang terbaik. Di situ diisi motivator. Motivator itu memberikan salah satu tips, katanya kalau kita ingin hidup kita di masyarakat enak atau nyaman, ternyata salah satu kuncinya itu do your best. Apa sih do your best itu? Yaitu kita melakukan ke orang lain seperti apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Nah, gimana nih sebagainya? Kalau berkenan, mohon bantuan Bapak Ibu berdiri. Oke. Tunjukkan yang terbaik, ya, buktikan. Kursinya kalau bisa dimundurkan. Berarti pertama kita hadap ke kiri. Oke.
Selanjutnya, pegang pundak teman yang ada di depannya. Kalau merasa jauh bisa mundur atau maju Bapak Ibu. Kalau di sini coba kita. Kalau di sini Pak, untuk tes break Pak. Iya, Pak. Iya. Orangnya kita. Pak, harus di sini Pak. Maaf ya Pak. Ya. Biar seger, biar melek. Ya, cari pasangan dulu ya. Ketebak ya. Silakan pegang pundak temannya. Nah, lakukan yang terbaik. Pijit teman yang ada di depannya. Oh. Ya, sambil diiringi musik. Oke, cukup. Lagi, lumpuh belum? Sekarang gerakan motong-motong daging. Iya. Bagaimana kita ingin memperlakukan orang lain? Enak ya Bu? Oke, gerakan yang ketiga. Apa ini namanya kalau ini? Kaki jari di bisa rata dari pundak ke bawah atau bagian yang merasa nyeri sekali. Ayo kita. Oke, cukup. Sekarang balik kanan. Ya, kita juga merasakan. Pegang pundak teman yang ada di depannya. Oke. Maju di pantas ya, Bu. Harus penuh mendengar perasaan. Cara itu Pak. Punya skill tambahan ya Bu. Joglomis dan ulang kegiatan. Oke, gerakan kedua mencincang ibaratkan daging. Oke. Enak Bapak Ibu. Resapi yang dilakukan oleh teman kita. Rasakan. Oke, cukup. Gerakan selanjutnya gerakan terakhir. Tutul. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dipersilakan untuk kembali. Itu tadi kegiatannya do your best, lakukan yang terbaik dari diri kita supaya orang lain merasa nyaman. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada beberapa, yaitu dari modul budaya positif. Yang pertama disiplin diri dan nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi diri manusia. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima restitusi segitiga restitusi. Apa sih yang melatari kegiatan diseminasi ini? Jadi seperti yang sama-sama kita udah tahu, kalau jenjang pendidikan dasar atau SD, utamanya saya yang saya geluti, bahwa pembentukan karakter positif murid itu merupakan hal krusial. Kenapa? Karena dari semua jenjang pendidikan, jenjang SD itu merupakan jenjang pendidikan yang durasi waktunya paling lama. Kalau siswanya lancar, ya 6 tahun.
atau bisa juga lebih. Nah, dari durasi yang paling lama itu ya, bahwa karakter positif tersebut harus kita percaya bahwa karakter positif tersebut akan terbawa oleh murid hingga mereka dewasa. Jadi masing-masing guru di sekolah itu bahkan punya tanggung jawab akan seperti apa karakter anak didik kita di masa depan. Nah, sehingga di sekolah dasar membentuk disiplin positif bagi murid-muridnya adalah suatu kewajiban. Bukan hanya sebagai kita guru penggerak, tapi kewajiban oleh seluruh warga sekolah. Nah, tujuannya apa? Tentu kegiatan disiplin positif itu punya tujuan yang mulia, yaitu apa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang pertama yaitu landasan teorinya tentang budaya positif. Oke. Sini ada pertama definisi disiplin diri. Apa sih itu disiplin diri? Jadi dari modul 1.4 yang telah saya pelajari, di situ dijelaskan. Oke. Di situ ini saya sudah menyimpulkan atau ibaratkan sudah ngambil intinya. Disebutkan oleh seorang praktisi dunia pendidikan, yaitu Dr. Diana Cruz, dan juga oleh Ki Hajar Dewantoro. Okay. Kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri. Okay. Jadi yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu diibaratkan menumbuhkan yang ada pada dirinya. Prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang disepakati bahwa dinamakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Di sini nilai kebajikan universal dari modul 1.4 saya sudah merangkumnya bahwa ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang saya kutip di bawah ini, beberapa telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya yaitu dari kurikulum merdeka yang kita sedang terapkan sekarang, yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sudah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, setelah mempelajari ini, jadi saya juga sebelumnya apa sih gue profil pelajar Pancasila, reka-reka nemu kurikulumnya gonta-ganti. Nah, ini ternyata setelah saya mengikuti program Guru Gerak, saya menjadi tersadarkan, oh ternyata ada tujuan mulia di balik adanya istilah profil pelajar Pancasila. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja, di modul 1.4 disebutkan beberapa institusi atau organisasi. Di sini saya mengutip ada dari organisasi IDO Primary Years Program atau PYP. Organisasi ini juga mempunyai nilai kebajikan, yaitu diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, bukan hanya ini saja, ada 9 pilar karakter yang dianut oleh Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada satu lagi yang saya kutip, yaitu dari institusi oleh Michel Bourbak dalam organisasinya Building Moral Intelligence. Dia menyebutkan ada 7
esensi kebajikan yang akan dia terapkan di sesinya itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya dalam kita menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pendidik, sebagai guru di dalam kelas, itu kan juga kita mengharapkan bahwa siswa murid-murid kita itu punya nilai kebajikan yang harus mereka miliki. Nah, menurut Bapak Ibu, okay, nanti di sini saya minta bantuan Bapak Ibu. Menurut versinya Bapak Ibu sendiri yang telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendidik selama bertahun-tahun, apa sih nilai kebajikan yang menurut versi Bapak Ibu sendiri? Okay? Saya minta menyebutkan nanti masing-masing 3 saja nilai kebajikan yang ibaratkan, oh ini nih kebajikan ini yang paling cocok untuk murid saya di kelas, nilai ini nih yang bisa saya terapkan paling masuk untuk kelas saya. Itu nanti saya membagikan kertas ini, monggo nanti diisi. Terus kalau sudah kita bantuan untuk ditempel di sini, saya sudah menyediakan kertas putih, nanti gampang ditempel. Mohon bantuannya Pak Lili ya. Hasil baru. Ya. Iya satu. Yang jauh. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di kelas, boleh ngambil dari dimensi belajar Pancasila atau dari institusi yang lain, boleh. Langsung nilai keyakinannya saja Bu. Misalkan, oh kelas 2 contohnya berarti nilai kebajikannya mungkin kreatif. Kalau saya sehari-hari di SD itu kelas 6 gitu Pak. Kalau versi saya sendiri mungkin kreatif, mandiri, juga bergotong royong, karena mungkin di kelas tinggi nalarnya siswa itu sudah lebih terbentuk dibanding siswa kelas 3. Kurang, kita saja lebih Pak. Udah Pak, sambil diresapi Pak, biar kita hukum. Jadi kalau udah bagus ditempel Pak.
Semua oke? Oke, saya bacakan beberapa saja dari peserta yang ada di sini. Ternyata banyak yang mengharapkan nilai kebajikan tanggung jawab. Ada beberapa mandiri, gotong royong, kreatif. Jadi diharapkan karena kurikulum merdeka itu adalah dimensinya ada 6. Jadi pembahasannya 3 ini yang harus Bapak Ibu capai di kelas. Tapi kalau bisa adalah ke-6 nilai atau dimensi profil belajar Pancasila. Berketuhanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin saya mau minta pendapat salah satu, ada yang bersedia, Bapak Ibu, menyebutkan tadi nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh majelis di kelas. Nilai kebajikan yang saya tadi tuliskan adalah yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, karena itu karakter ya, itu menurut saya paling penting. Kemudian yang kedua itu mandiri, saya ingin kelas saya itu menjadi mandiri. Yang ketiga, gotong royong Bapak. Jadi itu 3 hal yang menurut saya penting untuk dimiliki di kelas 2 saya. Terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali jawabannya. Sesuaikan dan dulu Ibu. Kira-kira nilai bertakwa, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira penerapannya seperti apa Bu ketika waktu di kelas? Ya, alhamdulillah di SD saya itu Pak, beriman dan bertakwa itu diterapkan dengan pertama pembiasaan. Pembiasaannya itu setiap pagi kita melakukan yang namanya tadarus bersama, membaca Asmaul Husna bersama-sama di kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, dan pemimpinnya itu bergilir dari kelas 2 ya, dari kelas 2 sampai kelas 6 seperti itu Pak. Di halaman ya Bu? Dia di hadapan kelas 1 ya, kemarin ya baru. Oke, terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali. Bisa kita contoh nih untuk sekolah-sekolah yang lain bahwa tujuannya apa melakukan itu, supaya mereka menjadi ibaratkan punya kebiasaan, punya nilai kebajikan dari dalam diri mereka. Semoga bisa terwujud ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya itu Dia mau nambah tes bisa ambil sendiri ya Bapak Ibu. Oke, teori yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini dalam modul dijelaskan bahwa seorang praktisi pendidikan Dr. Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, karena kita di sini sebagai pendidik, manusia dalam buku ini kita kerucutkan gitu, sebagai murid kita sendiri, ya, walaupun masih anak-anak, tapi mereka juga punya motivasi terhadap diri. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kadang secara tidak sadar saya juga sering melakukan ini. Kita tujuannya baik agar siswa menjadi disiplin, tapi ternyata siswa menerimanya berbeda. Nah, dampak kepada siswa itu ternyata punya dampak negatif. Contohnya apa? Saya kadang kalau di kelas dulu ya, yang tidak mengerjakan PR depan, entah itu ada konsekuensinya, mereka berdiri atau mereka menulis pernyataan atau apa, ternyata itu membentuk motivasi di dalam diri mereka, yaitu
mereka itu melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukum. Jadi secara tidak langsung kita sebagai guru sebenarnya bertanggung jawab atas motivasi apa yang dihadirkan oleh siswa. Nah, dari ketiga motivasi ini, sebenarnya yang paling baik adalah yang poin nomor 3. Ya, diharapkan kita sebagai guru, teman nanti ketika menjadi guru penggerak, kita dapat menumbuhkan motivasi siswa kita atau murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika melakukan sesuatu, motivasi mereka ya karena mereka sadar bahwa mereka melakukan itu tuh untuk kebaikan diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya itu ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Yang pertama hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Nah, sedangkan restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya itu tidak tahu restitusi itu apa. Saya baru tahu istilah restitusi itu ternyata dari modul 1.4 yang ada di program guru penggerak. Lalu apa selama ini yang saya lakukan di kelas? Saya pasti yang saya lakukan adalah kalau tidak hukuman ya konsekuensi. Ternyata dengan melakukan kedua hal itu dapat membentuk identitas gagal bagi murid-murid kita. Hukuman itu ternyata walaupun entah kita sadar atau kita tidak sadari, mereka dengan melakukan hukuman kita membentuk perasaan tidak nyaman untuk murid. Ya, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan konsekuensi, kalau hukuman misalkan tadi bisa berupa hukuman fisik ataupun hukuman secara verbal. Nah, konsekuensi walaupun tidak menyakitkan, tapi itu juga punya dampak tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, sedangkan restitusi itu apa? Ketika anak melakukan kesalahan, kita itu tidak serta-merta langsung menghakimi. Oh, kamu tidak mengerjakan PR, di luar tidak usah mengikuti pelajaran. Oh, kamu PR kurang. Kenapa? Langsung lari-lari berapa? Tidak, tapi kita berikan pilihan-pilihan terbaik untuk anak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga baru saya ketahui ketika saya mengikuti program guru penggerak. Di sini di modul 1.4 dijelaskan bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Nah, ini saya sudah ngambil contoh dari modul 1.4. Ada dua satu keyakinan kelas 1 atau kelas rendah, yang kedua keyakinan di kelas 5 atau kelas tinggi. Sebelum mengikuti guru penggerak, saya juga kadang membuat kesepakatan kelas, cuman kalimat yang saya buat itu belum sesuai dengan teori keyakinan kelas yang ada di modul guru penggerak. Saya sebelumnya itu kan membuat kesepakatan kelas di
dilarang membuang sampah di kelas, dilarang ribut di kelas. Ternyata apa? Hal itu adalah keliru. Kenapa? Kalimat yang digunakan ada kalimat langsung negatif, langsung kalimat melarang siswa. Ternyata itu tidak dibenarkan. Contoh yang benar seperti apa? Seperti di keyakinan kelas 1 kalimatnya ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Oke. Jadi menumbuhkan kesadaran siswa untuk belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. 3, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. 4, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa. Untuk murid kelas rendah mungkin ini bisa nggak diterapkan sebagai keyakinan kelas karena tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu sulit. Sedangkan contoh untuk kelas tinggi, di sini saya ngambil contoh keyakinan dari kelas 5. Yang pertama itu selalu bersikap positif. Apa sih bersikap positif di sini? Kan banyak poin-poinnya. 1, tidak mengajak teman, tidak melakukan pembulian atau perundungan, dan selalu bersikap baik pada teman. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, ya. Jadi supaya potensi anak dapat ditumbuhkan. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Oke. Jadi ini juga poin ini mengandung banyak bahwa teman di kelas itu harus saling menjaga barang miliknya atau milik temannya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, yang terakhir adalah senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas yang saya ambil di modul guru bergerak 1.4. Selanjutnya yaitu ada teori 5 dasar kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia saya. Nah, di sini Dr. William Glasser sudah melakukan riset dan dia menyimpulkan bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ini dalam hal ini juga manusia kita berarti karena kita sebagai pendidik berarti manusianya murid ya Bapak Ibu. Jadi di sini konsepnya adalah murid-murid kita di kelas di sekolah itu punya kebutuhan 5 ini. Jika salah satunya tidak terpenuhi, pasti perilaku mereka akan menjadi perilaku mereka mesti sedikit berbeda dengan temannya. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Dan contoh kebutuhan penguasaan. Ada anak yang memang perilakunya dia itu punya sifat kepemimpinan yang kuat, tapi dia menerapkan itunya dengan perilaku yang belum benar. Kenapa? Dia sering mengganggu temannya, sering ngatur-ngatur temannya, ayo kesini untuk hal-hal yang buruk. Nah, itu adalah karena dia kebutuhannya untuk penguasaan belum terpenuhi. Ada anak yang di kelas pinginnya senang, pelajaran nggak memperhatikan, dikasih pelajaran malah mainan. Kenapa? Berarti kebutuhan kesenangan dia pribadi belum terpenuhi. Atau ada anak yang di rumah karena kurang kasih sayang orang tuanya, di sekolah dia cari perhatian sama gurunya. Kebebasan juga seperti itu. Nah, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira dari pernyataan atau pernyataan berikut ini merupakan kebutuhan apa yang belum atau ingin dicapai oleh gender. Yang pertama yaitu target. Ada siswa yang bernama Dinda ini bilang ke buku
bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu, Dinda ini kebutuhan apa yang perlu dipenuhi Bapak Ibu? Apa Bu? Oke, kita cek jawabannya. Keren. Benar. Senangan, ya. Kenapa? Karena dia ketika pelajaran pinginnya senang-senang, ya Bu. Nah, betul. Yang kedua, bilang, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Oh, ini apa berarti kira-kira? Saya. Kasih sayang. Cek. Ya, tuh kasih sayang dan rasa diterima. Apa ya bahasanya? Cari perhatian ya Bapak Ibu. Iya. Sepeteannya pengen di alam guru nih. Nah, sekarang yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebebasan. Ya. Pinter ya. Hebat, memang benar Bapak Guru hebat. Jadi di sini Dinda itu merasa bosan dengan cara belajar gurunya, jadi kebebasan. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Bapak Ibu? Belum ada yang jawab. Apa Pak Alam? Geser dong. Ya, tebak-tebakan. Ini digeser. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ini digeser. Lalen Pak. Penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan atau kebebasan. Kan cuma 5 pilihan. Apa-apa kalau dalam guru penggerak kan kata fasilitator tidak ada benar dan salah, semuanya harus benar. Apa Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan. Ada yang penguasaan, ada yang bertahan hidup. Langsung. Oke. Penguasaan. Tuh, penguasaan. Dia tidak bersedia kalau gambar yang tidak jelek, gambar yang tidak jelek. Gambar yang tidak rapi itu ditunjuk-tunjukkan ke kemainan. Dia ingin menguasai gambarnya itu buat diri sendiri karena dia merasa gambarnya tidak rapi. Oke, lanjut ya. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada teori 5 posisi kontrol. Oke, dalam hal ini itu berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser dan Boson, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang perlu diterapkan seorang guru, orang tua atau penasehat dalam melakukan kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Apa sih perbedaan dari 5 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4, ternyata yang membedakan adalah dari bahasa yang digunakan Bapak Ibu. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang konstruktif atau bahasa yang destruktif. Konstruktif itu kan dari kata yang membangun. Jadi kalimat yang kita sampaikan ke anak ketika anak berbuat salah, itu bahasa yang kita sampaikan ke anak itu harus bahasa yang positif atau membangun. Jangan bahasa yang destruktif, menghancurkan kepercayaan diri mereka. Contoh, ada anak terlambat datang ke sekolah karena tahunya kesiangan. Dia masuk gerbang, terus guru pikir secara langsung, kamu itu bagaimana sudah tahu jadwal upacara malah bangun kesiangan. Itu kan bahasa yang destruktif. Kita tidak tahu latar belakang anaknya kenapa melakukan kesalahan, tapi guru karena merasa paling hebat, paling benar, langsung menjudge atau menjustifikasi kesalahan muridnya. Yang kedua,
Yang pertama ini penghukum ya. Penghukum dalam modul 1.4 itu yang saya pahami selalu menggunakan hukuman berupa hukuman fisik. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, langsung disuruh gurunya push up. Karena apa? Itu menjadi sakit. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, ini seperti sindiran ya, jadi kepada anak. Terus sebagai teman, ini ada contoh-contohnya yaitu motivasi dan manajer, memantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, setelah didiskusikan di forum ruang kolaborasi guru penggerak, ternyata yang paling baik adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, kenapa? Karena sebagai di posisi guru sebagai manajer, guru itu bersikap tidak langsung menghakimi jika murid berbuat salah. Guru ini harus tahu latar belakangnya siswa ini berbuat salah itu kenapa. Jadi diajak berdialog, jangan langsung main menghakimi. Kamu banyak alasan, pasti bla bla bla. Di luar kalau siswanya berbohong gitu. Nah, posisi manajer merupakan posisi yang terbaik. Kemudian ada terakhir yaitu landasan teori segitiga restitusi. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya yaitu posisi kontrol. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, tadi idealnya seorang guru harus bersikap sebagai manajer. Nah, ketika sudah mengambil posisi kontrol sebagai manajer, nah guru tersebut harus melakukan ini tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi jangan langsung menghakimi siswa secara satu pihak. Guru sih paling benar, guru itu lah benar. Apa di sini dari menstabilkan identitas yaitu contoh teorinya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua dari validasi tindakan yang salah, teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga dari menanyakan keyakinan adalah kita semua memiliki motivasi internal. Berikutnya yaitu, nah ini adalah contoh pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Untuk tahun ini saya turun ya, saya punya kelas 6 tapi saya diturunkan jadi kelas 3. Ini hasilnya aja Ibu, dokumentasinya belum saya masukkan, jadi saya sudah membuat hasilnya. Keyakinan kelas 3 ada 4 poin yang saya angkat di sini. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan, yaitu ini hasilnya adalah yang pertama, 1, bersikap sopan dan santun di dalam kelas. 2, saling menghargai dan menghormati teman dan guru. 3, wajib memperhatikan pelajaran. 4, bertutur kata yang baik. Nah, ketika menyusun keyakinan kelas ini, saya merefleksi dari tahun sebelumnya, kira-kira apa sih yang belum baik di kelas saya, kira-kira apa sih yang masih bisa saya perbaiki di kelas saya. Nah, ketika di dalam kelas, ini di kelas saya ya, mungkin kalau di kelas Bapak Ibu beda-beda. Anak kalau manggil temannya yang belum kenal, kok manggilnya wah, weh, he. Nah, dari situ saya membuat kesepakatan dan keyakinan, yaitu bertutur kata yang baik. Apa susahnya ganti kata weh jadi kata panggilan mas atau mbak? Nah, saya sampaikan kepada murid saya. Okay? Jadi kalau manggil misalkan kelas 3 mau manggil kelas 2, jangan wahwe, kalau belum tahu namanya dipanggil aja. Kalau laki-laki mas, kalau perempuan mbak, itu lebih baik, ini lebih bersifat positif. Yang kedua, wajib memperhatikan pelajaran. Anak-anak kalau murid kalau di dalam kelas kalau udah pelajaran, mungkin sama nih, beraneka macam kelakuannya.
Ini adalah contoh dari tadi penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat dan menurut saya selanjutnya yaitu ada pengalaman budaya positif ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Ini bentuknya video. Kalau Bapak Ibu berkenan mungkin bisa menyaksikan ini. Nanti saya minta tanggapan. Bentar. Ini sudah tugas demonstrasi kontekstual. Kalau bahasanya ngambek, medok, mohon maaf Ibu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Halo. Sidik, Andika lagi pada ngapain ini? Tiga pak. Oke, banyak coretan. Tiga pak. Iya. Sini, masuk ke kelas sini. Dua. Ambil kursi, berdua sini. Sidik, Andika, kenapa tembok di depan kelas jadi banyak coretan? Ya pak. Tadi nemu spidol. Terus? Iseng. Coret-coretan. Nah, terus mana spidolnya? Ini pak. Nah, menurut kamu mencoret-coret tembok di kelas itu baik apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak bagus. Nah, itu sudah tahu. Kalau sudah tahu tidak baik, kenapa tetap dilakukan mencoret-coret tembok? Karena saya menggambar. Senang menggambar. Kalau menggambar di tembok sekolahan, menurut kamu benar apa salah itu? Salah. Nah, salah. Menggambar itu harusnya di iya, Bu. Nah, perbuatan kalian itu salah. Kenapa? Karena itu juga melanggar keyakinan kelas kita. Apa ya keyakinannya ya? Itu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tembok itu termasuk bagian kelas atau bukan? Bagian. Nah, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya pak. Kami minta maaf. Oke, Pak Guru, maafkan. Nah, sekarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian mencoret-coret tembok, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Membersihkan tembok yang tadi dicoret-coretan. Gimana caranya? Membersihkan. Pakai Pakai air. Nah, nanti bisa hilang. Oke, Pak Guru, maafkan. Nah, ini Pak Guru maafkan. Lain kali jangan diulangi. Nah, nanti memperbaiki temboknya ketika jam istirahat atau jam pulang sekolah. Nah, nanti Andika dan Sidi pinjam atau minta di Madinah alat buat membersihkannya. Temboknya harus jadi bersih lah. Janji? Bisa dilakukan? Oke, kalian boleh istirahat lagi. Ini kursinya dikembalikan dulu ke tempat semula, lalu boleh istirahat. Tadi Asum nyopek-nyopek buku yang ada di kelas, buku pelajaran. Oh, coba Asyamnya panggil ke sini sama bukunya dibawa ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Asum. Asem, duduk Asem. Asem, tadi Pak Guru mendengar laporan Andika, katanya Asem di kelas merobek buku, apakah benar? Benar. Kenapa Asem melakukan itu? Karena tadi berebutan sama Siti. Berebutan sama? Siti. Lalu kenapa bukunya sampai sobek Asem? Tadi gak sengaja ketarik, jadinya bukunya sobek. Mana yang sobek Asem? Ini Pak. Nih. Oh, berarti tidak disengaja ya. Udah nggak apa-apa.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kalau bukunya sobek masih bisa diperbaiki apa tidak ini, Sam? Masih Caranya bagaimana? diisolasi. Ya, bisa disambung lagi. Nah, dengan menyobek buku, walaupun tidak sengaja, Azam sudah melakukan kesalahan, yaitu melanggar keyakinan kelas. Apa ya, Azam, keyakinan kelas ya? Menjaga barang yang ada di kelas. ya, tapi ini masih bisa diperbaiki. Ya, Bapak, nanti ini bukunya dibawa pulang, di rumah dipasang pakai Lakban. lakban sampai nempel, ya. Dan jangan sampai diulangi lagi, bisa ya? Bisa. Oke. Nanti ya pas pulang ya. Ya, kamu boleh keluar. Saya menjadi senang karena pendapat saya didengarkan oleh Pak Guru dan saya menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Guru. Saya menjadi lebih senang karena Pak Guru tidak langsung marah atas kesalahan saya dan saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Guru. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Pagi hari saya masuk kelas, itu dua murid saya mainan spidol, ternyata mencoret-coret tembok. Nah, main tunjuk. Ini Pak, gak ada yang mau salah. Nah, ini sebelum saya menjadi guru gerak, pasti saya langsung ambil tindakan itu. Ya udah langsung dibersihkan. Ternyata enggak. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi, ya, mengajak kedua siswa itu berdialog, berdiskusi. Yang pertama saya melakukan mengkonfirmasi, jadi mereka itu di depan ngapain? Oke. Mereka mengakui mereka coret-coret. Saya tanyakan alasannya apa kok dicoret-coret? Katanya nemu spidol. Nah, itu spidolnya dikembalikan. Oke. Jadi apapun jawaban murid, kita harus positif. Murid itu udah jujur, jadi kita harus menghargai jawaban mereka. Katanya nemu spidol, iseng karena sering gambarnya di tembok. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa kesepakatan kelas kita itu menjaga kebersihan kelas dan ruangan. Karena mereka mencoret-coret tembok, itu sama aja mengotori. Jadi mereka sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, di sini juga saya menanyakan, kira-kira bentuk tanggung jawab mereka atas kesalahan mereka apa? Jadi mereka menjawab, oh iya mereka bekerja membersihkannya. Tapi saya tekankan ke mereka, oke, dibersihkan, tapi nanti ketika sudah jam pulang sekolah. Ini ada. Oke, jadi ketika menerapkan segitiga restitusi, yang diutamakan adalah kita berdialog kepada siswa, tadi menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan serta solusi apa yang akan mereka lakukan. Jadi guru itu tidak diperkenankan langsung menghakimi siswa secara sepihak. Oke, kita berikan tos sebagai apresiasi kepada mereka supaya tidak murung. Iya, itu. Di skip.
pesawat. Oke. Ini ada refleksi dari saya, mungkin juga bisa berarti buat Bapak Ibu. Saya kebetulan pas main Instagram nemu postingan ini Bapak Ibu. Kemudian saya kok jadi, oh iya ya. Kira-kira postingannya seperti ini. Ini hanya 12 detik, tapi kalimatnya itu benar-benar sangat bermakna. Kalau sekolah itu hanya untuk nilai, bisa jadi sekolah bukan tempat terbaik untuk belajar. Bener apa enggak Bapak Ibu? Benar gitu. Kalau cuma nilai, ya berarti sekolah kayak tempat les, kayak tempat kursus, di mana siswa hanya diwajibkan untuk mengajar nilai. Oke. Tapi beruntungnya sekolah itu menjadi tempat untuk melatih kolaborasi, empati, dan menaruh rasa aman. Ya, sesuatu yang lebih berharga dari nilai. Saya juga pernah mendengar dari Bapak Menteri bahwa pendidikan kita zaman sekarang itu lebih mendekatkan pendidikan yang bersifat humanis, jangan hanya mengejar akademik. Kenapa? Kalau sudah terbukti di Jepang yang katanya siswanya pinter-pinter, ternyata rasa kepedulian mereka sangat kurang, mereka lebih individualisme. Kenapa? Karena pendidikan mereka, ya mereka dibentuk supaya mereka jadi anak pintar, supaya mereka jadi anak yang ternyata siswa itu jadi terbebani. Nah, ini adalah kesimpulan kegiatan hari ini, yaitu membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika kita berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah kita, buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan. Demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jika ada kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya itu sesi tanya jawab, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit. Berikutnya adalah sesi untuk tanya jawab. Kami buka untuk 2 menit. Yang tanya pertama 2 penanya, monggo siapa yang mau bertanya, sebutkan nama lengkap, kemudian dari SD mana, monggo. Silakan. Ya, boleh Bu Bibit. Silakan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Juliani dari SD Keraton 1. Tadi saya menyaksikan paparan sekilas nih tentang budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak kendala-kendala gitu dalam penerapan di sekolah? Tadi kan ada demonstrasi segala gitu kan, sedangkan banyak sekali masalah tentunya, apalagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sekolah Bapak gitu. Apa saja kendalanya, kemudian bagaimana mengatasinya? Mungkin itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung coba C, Pak. Iya, langsung aja. Oke. Permasalahannya ketika menerapkan budaya positif di Ibu Ade. Budaya positif itu kan banyak. Apakah saya langsung menerapkan semua yang ada di modul ke sekolah saya? Enggak. Di sini yang sudah saya terapkan itu tadi, yaitu membentuk keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Dalam membentuk keyakinan kelas, ketika proses
pembentukan. Karena saya kan kelas 3 belum bisa diajak berpikir nalar. Mereka harus konkret. Apa sih Pak keyakinan itu? Semua orang ngerti Pak. Akhirnya apa? Untuk menghadapi kendala tersebut, saya mancing, saya membuat pernyataan seperti tadi. Nah ini saya mancing ke anak-anak. Nah kelas 3 yang lalu itu kalau di kelas biasanya ada yang naik meja, naik kursi, lempar-lemparan kertas. Saya terus membuat pernyataan ini. Kalau keyakinan kita atau kesepakatan kita bersama yang pertama itu bersikap sopan dan santun di dalam kelas, setuju apa tidak? Saya menawarkan ke mereka, karena mereka kalau diajak berpikir nalar itu bisa. Ya Pak, ini maksudnya apa tadi ya? Berarti nanti di kelas harus sopan sih kepribadian. Ya jangan naik-naik meja ketika Bapak Ibu menjelaskan, jangan berbicara. Terus bertutur kata yang baik tadi juga saya sudah jelaskan. Kelas 3 yang lalu itu kalau manggil temannya di kelas 4 atau kelas 5 itu manggilnya weh, Nah, saya tanyakan ke mereka, itu kalau kamu dipanggil temannya dipanggil weh, kamu nengok apa enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena enggak ngerti yang dipanggil itu kamu. Nah di sini jelaskan bertutur kata yang baik. Berarti di sini misalkan kamu panggil temannya nggak kenal, panggil kalau laki-laki panggilan Mas, kalau perempuan panggilan Mbak. Jadi mereka tuh langsung merasa dihargai. Jadi gitu Bu, kesulitan dan cara saya menanganinya. Bisa diterima Bu? Iya. Berarti nggak langsung misalkan ayo diskusi itu enggak ya? Berarti kayak membangun pertanyaan pemantik kayak iya, gitu. kan guru kelas yang tahu kemampuan muridnya bagaimana. Awalnya saya gitu ngajak diskusi, ternyata kok susah dikondisikan karena kelas 3 ibaratnya masih butuh yang konkret dulu baru. Jadi saya mancing dengan pertanyaan. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Monggo. Oh, pada berarti udah jelas semua Pak Sigit. Oh ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. diterima ya. Iya, jadi kalau sudah jelas semua tidak perlu dibuka termin yang 2. Oke. Demikian paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit. Ya. Sigit dia Pak? Sigit Arinto Aji Pak. Sigit Arinto Aji dari SD Mintaraken 3. Demikian apa yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk mengadakan suatu perubahan tugas dari calon guru penggerak ini yang untuk merubah pola dasar, pola cara berpikir anak untuk mencapai kesepakatan keyakinan kelas yang baik, berbudi pekerti luhur sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Demikian saya sebagai moderator untuk undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.